Di sebuah kota kecil yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk kehidupan, hiduplah seorang anak bernama Arif. Ia tinggal di sebuah gubuk reyot di pinggiran kota bersama ibunya, seorang pemulung yang bekerja keras untuk menghidupi mereka berdua. Kehidupan Arif tidaklah mudah, tetapi ia selalu memiliki mimpi besar, menjadi seorang dokter. Setiap pagi, Arif bangun sebelum matahari terbit. Ia membantu ibunya mengumpulkan barang-barang bekas dari tong sampah dan pasar. Meski lelah, Arif tidak pernah mengeluh. Ia tahu, pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasibnya. Suatu hari, saat sedang memulung, Arif menemukan sebuah buku pelajaran yang sudah usang. Buku itu berjudul Ilmu Pengetahuan Alam. Ia membawanya pulang dan membacanya setiap malam dengan cahaya lilin. Buku itu menjadi teman setianya, membuka wawasannya tentang dunia ilmu pengetahuan. Guru-guru di sekolah Arif sering memuji kecerdasannya. Meski seragamnya lusuh dan sepatunya bolong, Arif selalu menjadi yang terbaik di kelas. Ia tidak pernah malu dengan keadaannya, karena ia tahu bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, ibunya jatuh sakit karena kelelahan bekerja. Arif panik. Ia tidak punya uang untuk membawa ibunya ke dokter. Dengan hati berat, ia memutuskan untuk mencari bantuan ke puskesmas terdekat. Di puskesmas, Arif bertemu dengan seorang dokter muda bernama Dr. Rina. Dokter itu terkesan dengan kepedulian Arif terhadap ibunya. Ia pun menawarkan bantuan untuk merawat ibunya secara gratis. Arif merasa sangat bersyukur dan terinspirasi oleh kebaikan Dr. Rina. Setelah ibunya sembuh, Arif semakin termotivasi untuk menjadi dokter. Ia belajar lebih giat lagi, bahkan sering begadang untuk membaca buku-buku yang ia dapat dari perpustakaan sekolah. Impiannya semakin jelas, ia ingin menjadi dokter yang bisa membantu orang-orang miskin seperti dirinya. Waktu pun berlalu, Arif berhasil lulus SMA dengan nilai terbaik. Ia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Fakultas Kedokteran di kota besar. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh ia sia-siakan. Dengan berat hati, ia meninggalkan ibunya untuk mengejar mimpinya. Di kampus, Arif menghadapi banyak tantangan. Teman-temannya berasal dari keluarga kaya, sementara ia harus bekerja paruh waktu untuk membiayai hidupnya. Namun, Arif tidak pernah menyerah. Ia selalu ingat perjuangan ibunya dan janjinya untuk menjadi dokter. Selama kuliah, Arif sering membantu di klinik-klinik gratis untuk masyarakat kurang mampu. Ia merasa bahagia bisa memberikan kontribusi, meski masih menjadi mahasiswa. Pengalaman ini semakin memperkuat tekadnya untuk menjadi dokter yang peduli pada sesama. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya Arif berhasil menyelesaikan pendidikannya. Ia lulus dengan predikat cum laude dan diangkat sebagai dokter muda. Saat ia memakai jas dokter untuk pertama kalinya, air matanya tak terbendung. Ini adalah momen yang ia impikan sejak kecil. Arif memilih untuk kembali ke kota kelahirannya dan membuka praktik di puskesmas tempat ia pertama kali bertemu dokter Rina. Ia ingin memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin di sana. Ibunya pun sangat bangga melihat anaknya berhasil meraih mimpi. Cerita Arif pun tersebar luas. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjuangannya. Ia sering diundang untuk berbagi cerita di sekolah-sekolah, mengajarkan anak-anak bahwa mimpi bisa diraih asal ada tekad dan kerja keras. Suatu hari, Arif bertemu dengan seorang anak pemulung yang sedang mencari-cari buku di tong sampah. Ia teringat pada dirinya dulu. Dengan senyum, ia memberikan buku pelajaran yang ia bawa dan berkata, "Jangan pernah menyerah pada mimpi kamu."
Arif pun terus menjalani hidupnya dengan penuh dedikasi. Ia tidak hanya menjadi dokter yang handal, tetapi juga menjadi sosok yang peduli pada sesama. Cerita hidupnya adalah bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berani bermimpi dan berusaha. Hingga kini, Arif masih tinggal di kota kecil itu, terus membantu masyarakat sekitar. Ia sering berkata, "Saya mungkin berasal dari keluarga miskin, tetapi saya tidak akan membiarkan kemiskinan menentukan masa depan saya." Setiap kali ia melihat anak-anak pemulung di jalan, Arif selalu tersenyum. Ia tahu, di antara mereka mungkin ada calon dokter, insinyur, atau guru yang suatu hari nanti akan mengubah dunia. Dan ia akan terus berusaha menjadi inspirasi bagi mereka. Begitulah cerita Arif, anak pemulung yang berhasil menjadi dokter. Perjuangannya mengajarkan kita bahwa mimpi tidak mengenal batas, asal kita memiliki tekad yang kuat dan hati yang tulus. Arif masih berdiri di depan puskesmas, tersenyum pada setiap pasien yang datang. Ia tahu, inilah tujuan hidupnya, menjadi cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Setelah beberapa tahun bekerja di puskesmas, Arif mulai merasakan tantangan baru. Banyak pasien yang tidak mampu membeli obat-obatan dasar, dan fasilitas kesehatan di kota kecil itu masih sangat terbatas. Arif merasa frustrasi, tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai mencari cara untuk mengumpulkan dana dan bantuan dari luar. Suatu hari, Arif mendapat kabar bahwa Dr. Rina, dokter yang pernah membantunya dulu, sedang mengadakan program kesehatan keliling untuk daerah terpencil. Arif segera menghubunginya dan menceritakan kondisi di kotanya. Dr. Rina pun setuju untuk datang dan membantu. Kedatangan Dr. Rina membawa angin segar bagi masyarakat. Bersama Arif, mereka mengadakan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan gratis, dan membagikan obat-obatan dasar. Masyarakat pun antusias, dan Arif merasa bangga bisa bekerja sama dengan mentornya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Seorang pejabat setempat merasa terganggu dengan popularitas Arif dan Dr. Rina. Ia khawatir program mereka akan membuat pemerintah terlihat buruk karena tidak mampu menyediakan layanan kesehatan yang memadai. Pejabat itu pun mulai menghalangi upaya mereka. Arif merasa sedih dan marah. Ia tidak mengerti mengapa ada orang yang tidak peduli pada penderitaan orang lain. Namun, Dr. Rina menenangkannya. Ini adalah bagian dari perjuangan kita, Arif. Jangan biarkan mereka mematahkan semangatmu. Dengan dukungan Dr. Rina, Arif mulai mencari cara lain untuk membantu masyarakat. Ia membuat proposal dan mengirimkannya ke berbagai lembaga swadaya masyarakat, LSM, dan perusahaan. Setelah berbulan-bulan berusaha, akhirnya ia mendapatkan bantuan dana untuk membangun klinik kecil di kotanya. Klinik itu menjadi harapan baru bagi masyarakat. Arif mengelola klinik tersebut dengan penuh dedikasi, dan Dr. Rina sering datang untuk memberikan pelatihan kepada staf medis setempat. Klinik itu pun menjadi tempat belajar bagi mahasiswa kedokteran yang ingin berkontribusi di daerah terpencil. Suatu malam, saat Arif sedang bertugas di klinik, seorang ibu datang dengan anaknya yang sedang demam tinggi. Arif segera memeriksa anak itu dan menyadari bahwa ia menderita demam berdarah. Tanpa menunda, Arif memberikan pertolongan pertama dan merujuknya ke rumah sakit terdekat. Beberapa hari kemudian, ibu itu kembali ke klinik dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Dokter Arif. Anak saya sudah sembuh. Anda adalah malaikat bagi keluarga kami," ujarnya. Arif tersenyum, merasa bahwa semua perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Namun, kehidupan Arif tidak selalu diisi dengan keberhasilan.
Suatu hari, ibunya jatuh sakit lagi. Kali ini, penyakitnya lebih serius. Arif merasa bersalah karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang memperhatikan kesehatan ibunya. Arif membawa ibunya ke rumah sakit di kota besar. Di sana, ia bertemu dengan seorang spesialis yang menyarankan operasi. Biayanya sangat mahal, dan Arif tidak punya cukup uang. Ia pun memutuskan untuk menjual beberapa barang berharga yang ia miliki, termasuk hadiah dari dokter Rina. Operasi berjalan lancar, dan ibunya pun pulih perlahan. Arif merasa lega, tetapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan dirinya sendiri. Ia mulai berpikir untuk membangun jaringan yang lebih kuat dengan dokter-dokter lain dan LSM kesehatan. Dengan bantuan dokter Rina, Arif mengadakan seminar kesehatan di kotanya. Ia mengundang dokter-dokter ternama dan aktivis kesehatan untuk berbagi pengetahuan. Acara itu sukses besar dan menarik perhatian media nasional. Setelah seminar, Arif mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan studi spesialis di luar negeri. Ini adalah kesempatan emas, tetapi ia ragu. Ia tidak ingin meninggalkan klinik dan masyarakat yang membutuhkannya. Setelah berdiskusi dengan ibunya dan dokter Rina, Arif memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ini adalah cara untuk membawa perubahan yang lebih besar, kata dokter Rina. Arif pun berangkat dengan tekad baru. Di luar negeri, Arif belajar dengan tekun. Ia mengambil spesialisasi penyakit tropis, karena ia ingin membantu masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sering terkena wabah. Ia juga aktif dalam organisasi mahasiswa internasional yang fokus pada kesehatan global. Setelah menyelesaikan studinya, Arif kembali ke Indonesia dengan segudang ide baru. Ia membawa teknologi dan metode terbaru yang bisa diterapkan di kliniknya. Ia juga membangun jaringan dengan dokter-dokter internasional untuk mendapatkan bantuan lebih besar. Kembalinya Arif disambut dengan sukacita oleh masyarakat. Kliniknya pun berkembang menjadi pusat kesehatan yang lebih modern. Arif juga mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan. Suatu hari, Arif mendapat kabar bahwa ia dinominasikan sebagai Dokter Inspiratif tahun ini oleh sebuah lembaga kesehatan nasional. Ia merasa terharu dan bersyukur. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangannya. Di puncak kesuksesannya, Arif tetap rendah hati. Ia sering berkata, "Saya hanyalah seorang anak pemulung yang beruntung bisa mengenyam pendidikan. Tugas saya sekarang adalah memastikan bahwa anak-anak seperti saya punya kesempatan yang sama." Cerita Arif pun menjadi legenda di kotanya. Ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan ribuan orang lain. Kliniknya menjadi simbol harapan, dan yayasannya membantu banyak anak meraih mimpi mereka. Di akhir cerita, Arif berdiri di depan kliniknya, memandang langit senja. Ia tersenyum, karena ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Masih banyak yang harus dilakukan, tetapi ia yakin bahwa setiap langkah kecil akan membawa perubahan besar. Dan seperti biasa, Arif selalu mengakhiri harinya dengan mengunjungi ibunya. "Terima kasih, Ibu, untuk semua pengorbananmu. Aku akan terus berjuang, untukmu dan untuk mereka yang membutuhkan," ujarnya sambil memeluk ibunya.